hampir tidak ada tokoh sejarah di Indonesia yang begitu banyak memiliki kontroversial seperti halnya Gajah Mada. Gajah Mada pertama kali diperkenalkan pada tahun 1952 oleh Muhammad Yamin tatkala para mahasiswa menemukan satu fragmen kulit celengan. Kulit celengan tersebut kemudian dimasukkan Muhammad Yamin dalam buku karangan beliau dan gambarnya ada di sana dengan caption Gajah Mada plus tanda tanya. Akan tetapi pada cetakan berikutnya tanda tanya pada caption tersebut hilang, sehingga sejak itu banyak publik, banyak masyarakat di negeri ini mengira dengan jelas bahwa kulit celengan tersebut adalah pasti gambar Gajah Mada. Sejak itu pula setiap orang yang akan melukiskan, menggambarkan Gajah Mada, rujukannya pasti kulit celengan tersebut. Akan tetapi sebenarnya lebih dari itu. Gajah Mada pertama kali dikenal di dalam kitab Pararaton, di mana di sana dicantumkan nama seorang tokoh yang terkenal pada masa pemerintahan Jayanagara berhasil memadamkan pemberontakan Kuti. Jayanagara akhirnya memberi penghargaan kepada pemuda tersebut yang bernama Gajah Mada tersebut sebagai Pati Kahuripan. Dan kemudian pada masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi sejak tahun 1328 kembali lagi pemuda bernama Gajah Mada tersebut berhasil memadamkan pemberontakan Sadeng yang pada waktu itu membahayakan negara. Tribuana Tunggadewi sebagai Ratu Majapahit yang bijak akhirnya pun memberikan penghargaan kepada beliau sebagai Pati Pamangkubumi, suatu jabatan yang cukup tinggi. Terus kemudian pada masa Hayam Wuru beliau pun menjadi Mahapati. Gajah Mada jelas terlepas dari kontroversial tentang kulit celengan tadi. Apakah betul-betul ada di Pararaton tokoh bernama tersebut Gajah Mada? Yang jelas Gajah Mada adalah sebutir bintang terang di langit sejarah Majapahit. Namanya terabadikan di mana-mana, mulai dari nama jalan, nama universitas, hingga nama macam-macam. Dari nama suatu gedung, nama satu stasiun penyiaran radio dan sebagainya. Tetapi yang jelas Gajah Mada sendiri merupakan satu sosok yang hingga kini keberadaannya masih sangat penuh dengan tanda tanya. Memang ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa terdapat beberapa buah prasasti di Jawa Timur yang mencantumkan nama Empu Mada. Apakah Empu Mada tersebut memang merupakan Gajah Mada ini atau bukan? Tidaklah kita menerima informasi secara jelas tentang hal tersebut. Yang paling jelas kita katakan bahwa tokoh ini menjadi tokoh terkenal di Indonesia. Pada zaman pemerintahan Hayam Wuru, Gajah Mada melaksanakan cita-cita beliau yang pernah beliau ikrarkan pada zaman pemerintahan Tribuana Tunggadewi, yaitu ingin mempersatukan Kepulauan Nusantara di bawah payung kekuasaan Majapahit. Dan memang pada masa pemerintahan Hayam Wuru, Majapahit mencapai seluas-luasnya, luas yang belum pernah dicapai pada masa-masa sebelumnya. Di bawah pemerintahan Hayam Wuru dengan patinya Mahapati Gajah Mada. Sumpah Gajah Mada tersebut terkenal dengan sebutan Sumpah Palapa. Sumpah Palapa ini kemudian diperingati lewat berbagai macam tulisan dan disanjung menjadi suatu sumpah yang sangat sakti.
yang mempersatukan Nusantara. Masa pemerintahan Hayam Gajah Mada benar-benar bekerja keras, sehingga ketika Gajah Mada pun meninggal dunia pada tahun 1364, Majapahit menjadi kerajaan yang jaya raya dengan mempunyai daerah taklukan hampir seluas Indonesia kini. Gajah Mada tak pelak lagi merupakan seorang tokoh besar di dalam sejarah. Kita tampilkan di sini Gajah Mada beserta kerisnya yang disebut pusaka Babur Megantolo. Keris ini mempunyai look 7 dan kemudian dia melambangkan keris yang merupakan penunjang kesaktian dan keselamatan beliau, membantu beliau untuk mencapai cita-citanya. Setidaknya lewat arca terakota inilah Gajah Mada berhasil kita tampilkan di museum.